Setelah ditolak oleh Uni Eropa, rencana Amerika Serikat untuk menguasai Gaza kini mendapat perlawanan keras dari negara-negara Arab. Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Lebanon bersatu menolak strategi Donald Trump yang dianggap merugikan Palestina. Persatuan negara-negara Arab ini membuat AS dan Israel semakin kesulitan merebut Gaza. Bahkan, Yordania dan Mesir rela tidak menerima bantuan dari AS demi mempertahankan sikap mereka. Arab Saudi juga menegaskan tidak akan kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika Serikat terus berusaha membujuk Arab Saudi untuk bergabung dalam perjanjian Abraham, tetapi upaya ini sia-sia. Pemerintah Arab Saudi dengan tegas menyatakan dukungan permanen terhadap kemerdekaan Palestina dan menolak negosiasi apapun tanpa pengakuan hak-hak Palestina. Pejabat tinggi Arab Saudi bahkan mengolok rencana Donald Trump dengan menyarankan agar warga Israel dipindahkan ke Alaska atau Greenland jika benar-benar ingin menciptakan perdamaian. Sementara itu, Yordania menunjukkan keberaniannya menantang Israel. Raja Abdullah I secara langsung menemui Donald Trump untuk menegaskan bahwa Palestina tidak boleh diganggu. Yordania juga menolak skema pemindahan penduduk Gaza ke negara-negara Arab dan menegaskan bahwa solusi terbaik adalah membangun kembali Gaza tanpa menggusur rakyat Palestina. Namun, sikap tegas Yordania membuat AS murka, hingga Trump mengancam akan menghentikan bantuan keuangan jika Yordania dan Mesir tidak setuju menerima pengungsi Gaza. Meskipun demikian, Yordania tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Palestina tidak boleh dipindahkan ke negara lain. Di sisi lain, Mesir juga menolak mentah-mentah permintaan AS untuk menampung warga Palestina. Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, bahkan menolak undangan Donald Trump ke Gedung Putih jika agenda pemindahan warga Gaza tetap dibahas. Mesir memiliki rencana sendiri untuk membangun kembali Gaza dengan cara yang menjamin rakyat Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Untuk mendukung proyek ini, Mesir menggalang dukungan dari pemimpin Barat, termasuk Perdana Menteri Denmark. Perlawanan terhadap Israel juga datang dari Lebanon. Negara ini mengajukan tuntutan ke Dewan Keamanan PBB atas lebih dari 830 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Serangan brutal Israel di Lebanon Selatan telah menewaskan 26 orang dan melukai lebih dari 220 lainnya. Akibat tekanan ini, Israel meminta AS memperpanjang pendudukan tentaranya di Lebanon. Namun, mengejutkan, AS justru menolak permintaan tersebut dan tetap pada jadwal penarikan pasukan Israel. Persatuan negara-negara Arab dalam mendukung Palestina mendapat dukungan dari Uni Eropa dan Rusia. Menteri Luar Negeri Jerman serta Presiden Prancis secara terbuka mengecam rencana AS yang dianggap egois dan melanggar hukum internasional. Rusia juga menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung Palestina, dengan juru bicara Kremlin menyebut rencana AS sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan semakin banyaknya kecaman dari dunia internasional, rencana AS dan Israel untuk menguasai Gaza tampaknya semakin sulit terwujud. Solidaritas negara-negara Arab dan dukungan global terhadap Palestina berpotensi menggagalkan strategi AS dan Israel di Timur Tengah. Meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel dan AS. Di tengah meningkatnya tekanan dunia, Israel semakin terpojok dalam usahanya menguasai Gaza. Dukungan dari negara-negara Arab yang solid, serta tekanan dari Uni Eropa dan Rusia, membuat AS mulai kehilangan cengkeraman atas rencana strategisnya di Timur Tengah. Kondisi ini mempersulit upaya diplomatik Washington, terutama dalam membujuk sekutunya untuk tetap mendukung kebijakan pro-Israel. Selain tekanan diplomatik, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memperburuk citra AS dan Israel di mata dunia. Blokade yang berkepanjangan serta serangan militer telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina. Banyak negara mulai mempertanyakan legitimasi tindakan Israel yang dinilai tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga hukum internasional. Tekanan publik terhadap pemerintah-pemerintah Barat untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel pun semakin meningkat. Sementara itu, negara-negara Arab terus mengupayakan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan bagi Gaza. Rencana pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur rakyat Palestina menjadi prioritas utama. Mesir, Yordania, dan Arab Saudi telah menyusun strategi komprehensif untuk memastikan stabilitas di wilayah tersebut tanpa campur tangan AS dan Israel. Langkah ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional yang menilai bahwa solusi terbaik bagi Gaza harus melibatkan negara-negara Arab sebagai pihak utama, bukan AS dan Israel.
Di sisi lain, Israel terus berupaya mencari dukungan tambahan dari sekutu-sekutunya, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Bahkan, beberapa negara yang sebelumnya pro-Israel mulai menyesuaikan kebijakan mereka karena tekanan dari rakyat mereka sendiri. Perpecahan di dalam politik Barat terkait konflik Palestina semakin terlihat, dengan sebagian besar negara Eropa mulai bersikap lebih netral atau bahkan condong mendukung hak-hak Palestina. Dengan kondisi ini, masa depan rencana AS dan Israel untuk menguasai Gaza tampaknya semakin suram. Jika tekanan internasional terus meningkat, bukan tidak mungkin Israel akan dipaksa untuk mengubah pendekatannya terhadap Palestina. AS pun menghadapi dilema besar, karena dukungan buta terhadap Israel mulai merusak reputasi globalnya dan mengurangi pengaruhnya di Timur Tengah. Kesatuan negara-negara Arab dalam menghadapi AS dan Israel menjadi momen penting dalam sejarah geopolitik Timur Tengah. Dengan semakin kuatnya solidaritas ini, peluang bagi Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka semakin besar. Dunia kini menanti, apakah AS dan Israel akan tetap bersikeras dengan rencana mereka, atau akhirnya harus tunduk pada tekanan internasional yang semakin tak terbendung. Dampak geopolitik dan pergeseran aliansi global. Dengan semakin menguatnya tekanan dari negara-negara Arab dan komunitas internasional, dinamika geopolitik di Timur Tengah mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Dukungan penuh negara-negara Arab terhadap Palestina bukan hanya menciptakan tantangan besar bagi AS dan Israel, tetapi juga menandai era baru dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Negara-negara Arab yang sebelumnya memiliki hubungan pragmatis dengan AS mulai mempertanyakan kemitraan mereka. Arab Saudi, yang selama ini menjadi sekutu utama AS di Timur Tengah, semakin menunjukkan kemandirian dalam kebijakan luar negerinya. Sikap tegas Riyadh terhadap Palestina memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia Islam yang mampu menentang tekanan Barat demi kepentingan regionalnya sendiri. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Muslim lainnya, tetapi juga membuka peluang bagi kerjasama yang lebih erat dengan kekuatan global lain seperti China dan Rusia. Mesir dan Yordania, dua negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan AS, kini semakin berani menentang kebijakan Washington. Penolakan mereka terhadap rencana pemindahan warga Palestina ke negara-negara Arab menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mau menjadi alat bagi kepentingan geopolitik AS dan Israel. Kedua negara ini menegaskan bahwa solusi untuk Gaza bukanlah pemindahan paksa penduduk, melainkan rekonstruksi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan hak-hak rakyat Palestina. Di sisi lain, Lebanon terus meningkatkan tekanan terhadap Israel di forum internasional. Dengan mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran gencatan senjata, Lebanon semakin mempermalukan Israel di mata dunia. Serangan yang menewaskan puluhan warga Lebanon hanya memperburuk reputasi Israel sebagai negara yang tidak mematuhi hukum internasional. Jika tekanan ini terus berlanjut, Israel bisa menghadapi isolasi diplomatik yang lebih besar, terutama dari negara-negara yang sebelumnya mendukungnya. Pergeseran dukungan di Barat. Tidak hanya di dunia Arab, opini publik di negara-negara Barat juga mulai berubah. Demonstrasi pro-Palestina semakin marak terjadi di berbagai kota besar di Eropa dan Amerika. Warga sipil, aktivis hak asasi manusia, hingga politisi mulai menekan pemerintah mereka untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap kebijakan Israel yang dinilai brutal dan tidak manusiawi. Di Uni Eropa, beberapa negara anggota sudah mulai bersuara lebih lantang menentang kebijakan AS dan Israel. Jerman dan Prancis, dua kekuatan besar di Eropa, secara terbuka mengecam pengusiran warga Palestina dari Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa tindakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, sementara Jerman menyebut kebijakan Trump terhadap Gaza sebagai tindakan yang egois dan tidak manusiawi. Rusia, yang sejak lama menentang kebijakan ekspansionis Israel, semakin memperkuat posisinya sebagai sekutu Palestina. Kremlin menyatakan bahwa rencana AS untuk menguasai Gaza tidak masuk akal dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan. Dengan semakin aktifnya Rusia dalam isu ini, AS kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan dominasinya di Timur Tengah. Masa depan Gaza dan konflik Palestina-Israel. Dalam beberapa bulan ke depan, perkembangan konflik di Gaza akan sangat bergantung pada bagaimana respons AS dan Israel terhadap tekanan yang semakin besar. Jika AS tetap bersikeras mendukung Israel tanpa syarat, bukan tidak mungkin negara-negara Arab akan semakin menjauh dari Washington dan mencari aliansi baru yang lebih menguntungkan.
Sementara itu, Israel menghadapi dilema besar. Jika mereka terus mengabaikan tekanan internasional dan tetap menjalankan kebijakan agresifnya, mereka berisiko kehilangan dukungan dari sekutu-sekutu tradisionalnya di Barat. Namun, jika mereka memilih untuk berkompromi, hal ini dapat dianggap sebagai kekalahan politik bagi pemerintah sayap kanan Israel yang saat ini berkuasa. Yang jelas, solidaritas negara-negara Arab dan meningkatnya dukungan global terhadap Palestina menjadi faktor penentu dalam dinamika konflik ini. Dunia kini menyaksikan apakah AS dan Israel akan tetap berkeras dengan ambisi mereka, atau akhirnya dipaksa untuk mengakui hak-hak rakyat Palestina dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Tekanan ekonomi dan diplomasi terhadap Israel dan AS. Selain tekanan politik dan diplomatik, negara-negara Arab mulai mempertimbangkan langkah-langkah ekonomi sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan AS. Boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel semakin meluas di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Yordania. Kampanye ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga mulai mendapat dukungan dari beberapa pemerintah yang ingin menekan ekonomi Israel secara langsung. Lebih jauh lagi, negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki potensi besar untuk menggunakan energi sebagai alat diplomasi. Jika ketegangan terus meningkat, bukan tidak mungkin negara-negara Arab akan meninjau kembali kerjasama energi dengan AS dan sekutunya. Langkah ini bisa berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global, terutama jika negara-negara OPEC memutuskan untuk mengurangi pasokan minyak sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan pro-Israel yang dijalankan AS. Di sisi lain, Israel mulai merasakan dampak dari isolasi diplomatik yang semakin besar. Banyak negara yang sebelumnya memiliki hubungan perdagangan dengan Israel kini mulai mempertimbangkan ulang kerja sama mereka. Beberapa perusahaan besar di Eropa bahkan mendapat tekanan untuk menghentikan investasi di wilayah yang diduduki Israel. Jika tren ini terus berlanjut, ekonomi Israel dapat mengalami tekanan yang lebih besar, terutama di sektor perdagangan internasional dan teknologi. Peran Cina dan Rusia dalam konflik Timur Tengah. Dalam dinamika geopolitik yang berkembang, Cina dan Rusia mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam konflik Palestina-Israel. Kedua negara ini secara terbuka menolak rencana AS dan Israel di Gaza, serta meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Arab. Cina, yang memiliki kepentingan besar dalam stabilitas Timur Tengah untuk proyek infrastruktur globalnya, Belt and Road Initiative, BRI, semakin gencar menawarkan mediasi dalam konflik ini. Beijing melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Arab. Selain itu, Cina juga aktif mendorong resolusi damai melalui PBB dan organisasi internasional lainnya. Rusia, di sisi lain, mengambil pendekatan yang lebih strategis dengan mendukung perlawanan terhadap Israel secara diplomatik dan militer. Moskow meningkatkan kerjasama dengan Iran dan Suriah, dua negara yang dikenal memiliki sikap keras terhadap Israel. Jika konflik ini semakin meluas, bukan tidak mungkin Rusia akan memperkuat dukungan militernya terhadap kelompok-kelompok perlawanan di wilayah tersebut, termasuk Hamas dan Hizbullah. Peluang perundingan dan solusi diplomatik. Meskipun ketegangan terus meningkat, beberapa pihak masih mendorong solusi diplomatik sebagai jalan keluar terbaik dari krisis ini. Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam upaya mediasi. Bahkan, beberapa pemimpin Uni Eropa telah mengusulkan konferensi internasional untuk membahas penyelesaian konflik Palestina-Israel secara lebih komprehensif. Negara-negara Arab juga semakin gencar menawarkan solusi yang berbasis pada keadilan bagi Palestina. Rencana pembangunan kembali Gaza tanpa pengusiran penduduk terus mendapat dukungan luas dari komunitas internasional. Jika inisiatif ini berhasil mendapatkan dukungan yang lebih besar, kemungkinan besar AS dan Israel akan menghadapi tekanan lebih besar untuk mengubah kebijakan mereka. Sementara itu, PBB mulai mempertimbangkan langkah-langkah lebih tegas untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional. Beberapa negara anggota Dewan Keamanan bahkan telah mengusulkan sanksi terhadap Israel sebagai respons atas pelanggaran yang terus dilakukan. Jika proposal ini mendapat dukungan cukup, maka Israel bisa menghadapi konsekuensi yang lebih serius di tingkat global. Kesimpulan, masa depan Gaza dan perubahan tata geopolitik dunia. Konflik Palestina-Israel kini berada pada titik kritis.
di mana tekanan internasional terhadap Israel dan AS semakin meningkat. Kesatuan negara-negara Arab dalam menolak rencana penguasaan Gaza menjadi faktor penting dalam mengubah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Jika tekanan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan besar dalam aliansi global. Negara-negara Arab yang sebelumnya bergantung pada AS kini mulai mencari alternatif lain, seperti China dan Rusia, yang menawarkan pendekatan lebih netral terhadap konflik ini. Hal ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan mengurangi dominasi AS di Timur Tengah. Pada akhirnya, dunia kini menanti bagaimana AS dan Israel akan merespons situasi yang semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Apakah mereka akan tetap bersikeras dengan kebijakan agresif mereka, ataukah mereka akan dipaksa untuk menerima solusi yang lebih adil bagi Palestina? Yang jelas, perjuangan rakyat Palestina kini mendapat dukungan yang lebih besar dari dunia, dan kemungkinan untuk mencapai keadilan semakin terbuka lebar. Konten ini dibuat berdasarkan berbagai sumber informasi dan bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait konflik Palestina-Israel. Kami berusaha menyajikan informasi yang objektif dan berimbang, namun pendapat dan interpretasi dalam video ini dapat bervariasi tergantung sudut pandang masing-masing. Kami tidak bermaksud menyebarkan kebencian atau provokasi terhadap pihak manapun. Jika kamu ingin terus mendapatkan update terbaru seputar isu-isu global, konflik geopolitik, dan analisis mendalam lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten informatif dan berkualitas untuk kalian semua.